memang hasil Parluh tahun 2016 itu terjadi kontroversi, Mas. Ya, ada yang menyatakan itu sah, ada yang menyatakan tidak sah. Maka kala itu terjadi gugatan di Pengadilan Madiun. Kebetulan saya waktu itu jadi lawyernya Madiun. Seperti itu, dan itu awal pertama konflik hukum tentang kepengurusan. Kan seperti itu. Lah, yang salah juga Madiun kala itu. Kenapa waktu itu tiba-tiba saya diberhentikan di tengah jalan, ya kan? Nah, akhirnya kalah kan? Yang meneruskan saya kalah, dan saya ya diam saja, gitu. Kalau maunya Madiun seperti itu, sesepuh seperti itu, semoga silahkan saja. Nanti kalau saya terlalu ngotot, dikira saya ambisi, pengen begini, pengen gitu kan. Ya udah saya ikutin saja. Dan akhirnya sampai uh, kasasi itu dimenangkan oleh Mas Taufik, kepengurusan itu loh. Jadi meskipun tahun 2016 itu Parluh tahun 2000 tahun Parluh tahun 2016 itu dinyatakan tidak sah, tapi faktanya pengadilan menyatakan sah. Itu sekarang seperti itu kan. Gugatan Madiun kan tidak diterima kala itu. Kalau tidak diterima berarti artinya bahwa Parluh 2016 sah. Nah, seperti itu. Jadi gugatannya Madiun kala itu memang tadinya tuh saya yang nangani, tapi tadi yang saya ceritakan tadi, kenapa baru sidang sekali kok kemudian saya dicabut kuasa saya, kemudian diteruskan oleh pengganti saya, di mana pengganti saya itu tidak paham persoalan itu, akhirnya Madiun kalah kan, waktu banding kalah, ya kan, terus kemudian kasasi si kalah, akhirnya tidak diteruskan lagi. Kalah dalam artian bahwa gugatan itu tidak diterima itu oleh pengadilan. Ya sudah, berarti artinya bahwa Parluh tahun 2015 itu sah. Seperti itu. Itu loh, Mas. Loh, saya ini lawyer sudah apa ya istilahnya, sudah kawakan gitu loh. Paham betul soal-soal begitu itu. Ya sudah, kalau putusan kasasi memenangkan Mas Taufik ya harus kita hargai. Namanya itu produk hukum, bukan produk kita sendiri, bukan semaunya sendiri. Kalau kita sih sebagai pendukung P16 sampai P17 masing-masing pihak menyatakan dia yang benar, maka perlunya putusan dari pengadilan lewat gugatan itu. Pengadilan sebagai penengah, oh iya, si 16 yang menang atau 17 yang menang. Itulah yang harus diikuti karena faktanya Mas Taufik itu menang, artinya bahwa Parluh tahun 2016 itu sah secara hukum, ya. Terkait kepengurusan yang sah atau badan hukum yang sah atau merek atau apa itu yang satunya itu atau yayasan itu sudah final, itu loh, Mas. Jadi terkait kepengurusan ini sudah final, ya kan? Nah, karena Pak Madiun tidak melakukan PK, nah, seperti itu. Kan putusannya hanya putusan kasasi, padahal di atas kasasi itu masih ada PK, ya kan? Nah, Madiun tidak melakukan PK, nah, maka itu sudah selesai, sudah final artinya persoalan kepengurusan. Dan siapa di situ kepengurusan yang saya, Mas Taufik? Itu saya harus menyatakan seperti itu karena fakta hukumnya seperti itu. Saya orang hukum, jadi dasar omongan saya itu ya fakta, apa itu fakta hukum, tidak semau saya sendiri, gitu loh. Seperti itu, Mas. Jadi kembali saya katakan bahwa masalah kepengurusan sudah selesai ya. Yang sekarang masih gegeran karena mereka tidak tidak menerima hasil putusan itu, gitu, masih menganggap bahwa dia yang benar, semua yang benar, gitu. Nah, padahal ada putusan
dari Mahkamah Agung, entah itu putusan kasasi maupun putusan PK. Gitu loh Mas. Belakangan muncul gugatan oleh pihak Mas Murjoko di Pengadilan Negeri Bandung, ya kan? Tapi kan putusannya jelas kan? Putusan Pengadilan Negeri Bandung kan memutuskan NU. Gitu. Jadi apa itu gugatannya Mas Murjoko tidak diterima. Meskipun masih ada proses berikutnya, masih ada banding, kasasi, ya, bahkan PK. Tapi di tingkat pertama ini, gugatannya Mas Murjoko di Pengadilan Negeri Bandung ditolak. Seperti itu. Dan itu dari awal sudah saya sampaikan di grup WA Wiroanom, itu saya sampaikan. Itu tidak akan menang itu. Gitu loh. Jadi Kemenkumham itu ya mencabut badan hukum itu tidak serta-merta, gitu loh. Tentunya pasti ada dasarnya, alasannya. Kalau mau mencabut dari dulu sudah dicabut. Kemenkumham tidak mau mencabut karena masih dalam proses, gitu loh. Dan itu belum inkrah, gitu. Namun setelah putusan inkrah itu memenangkan Mas Taufik, maka barulah Kemenkumham berani mencabut, gitu. Dia lembaga negara loh, setingkat menteri, mana berani gegabah seperti itu. Nah, kenapa? Yang jadi pertanyaan, kenapa kok Kemenkumham berani mencabut badan hukumnya Mas Murjoko? Gitu, karena sudah ada putusan inkrah. Gitu. Dulu sebelum ada putusan inkrah belum berani Mahkamah Agung, gitu loh. Dan itu sudah saya sampaikan sama di grup Wiroanom itu, bahwa itu Mas Mariono tidak akan menang itu. Sampai kapanpun tidak akan menang itu. Justru nanti apa ya istilahnya, maaf kata, ini kembali pada kinerja LH terdahulu, gitu. Akhirnya apa, pusat Madin hanya habis di tenaga, pikiran, uang dan segala macam, ya, terkuras di situ. Dan nah itu jelas kok, gitu. Itu tidak akan menang, dan itu faktanya betul kan. Putusannya NU, gugatannya ditolak. Nah, gitu loh Mas. Gitu lah, ngomongnya sama orang yang nggak ngerti hukum pun mereka bukan praktisi, mana ngerti semua. Jadi jangan sampai orang yang bukan sarjana hukum berbicara masalah hukum. Orang sarjana hukum aja belum tentu bisa, gitu loh. Banyak orang yang ngerti masalah hukum tetapi tidak paham tentang praktisi, gitu loh. Kalau saya jelas, kalau saya ini orang hukum iya, praktisi iya, gitu. Saya seorang lawyer, gitu loh. Bahkan maaf kata, saya ini ketua penasihat lawyer di Jakarta, gitu loh. Seperti itu. Ada SK-nya, nanti kalau nggak percaya tak share di sini. Jadi kalau saya ngomong itu selalu didengar padahal advokat aja sama advokatnya percaya loh omongan saya. Gitu, makanya saya dijadikan ketua penasihat. Nah ini orang abal-abal pada ngomong masalah hukum yang nggak ngerti apa-apa, dikasih tahu nggak ngerti, nggak mau, gitu. Gitu loh, ini saudara sendiri, gitu loh. Kan tadi udah saya katakan, dulu sebelum gugatan dilakukan, itu kedua belah pihak sepakat, oke, ditempuh jalur hukum. Nanti siapa yang menang itu yang dihargai, itu yang diikuti. Begitu, saya loh saksinya. Loh, sekarang sudah ada yang kalah, kok kenapa yang kalah nggak mau menghargai? Ini produk hukum, ini produk Mahkamah Agung, ini produk negara ini, gitu loh. Kalau seandainya Madun itu tidak tunduk pada putusan Mahkamah Agung ini, ya kan, di mata pemerintah Madun justru dinilai nggak taat hukum, gitu loh. Seperti itu. Lah, karena apa? Sesepuh Madun banyak mendengarkan orang-orang yang tidak paham hukum. Kalau saya yang ngerti hukum malah saya disingkirkan, gitu.
saya megang ajaran gitu, tapi faktanya malah saya disingkirkan. Tapi dan faktanya kualat toh. Saya ngomong kok itu di grup Iroanom tuh. Lihat aja nanti kualat sama saya. Saya itu betul-betul loyal pada PSAT, saya malah disingkirkan gitu. Lihat ya kualat. Faktanya kualat semua, kalah terus gitu. Ya maaf kata, saya harus menghargai putusan Mahkamah Agung. Yang menang adalah Mas Taufik gitu. Jangan dengeri omongan-omongan di Facebook atau di grup WA yang cemuit koyok burung cendet asal ngoceh begitu. Padahal dia nggak paham tentang hukum. Ngerti hukum pun dia juga nggak ngerti praktisi, jadi praktisi gitu. Apa dia seorang lawyer gitu. Jadi lawyer itu nggak gampang mas. Gitu loh.